Halo Ci. Dampaknya udah besar banget bang ke anak-anak bang. Dampaknya udah besar banget ke anak-anak. Terkait dengan dipersulit soal anak, saya jelaskan tidak pernah klien kami mempersulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya, ya, terkait soal anak. Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki menurut kami. Ya, jadi tadi malam teman-teman melihat juga apa yang terjadi. Ya, yang terjadi bahwa Wenda dengan anak-anak ketemu dengan RO ya di bandara itu kalau nggak salah kebetulan dari luar negeri anak-anak. Ruben juga mau berangkat, jadi itu ketemu dan dipertemukan. Sebenarnya sudah pulang lebih duluan, tapi ditunggulah sama Wenda untuk bisa ketemu anak-anak. Artinya tidak ada masalah dengan pertemuan. Jadi kalau dibilang mempersulit, saya juga lucu ya. Dan mempersulitnya di mana? Ya, rumahnya ada, tempat tinggal anaknya ada. Tinggal komunikasi aja, bapaknya WA kepada ibunya, ya kan? Anak-anak kosong hari apa? Bapaknya datang jemput, ya kan? Tinggal sesederhana itu, ya kan? Lalu jangan dipahami bahwa kami tidak mengantar anak dianggap kita mempersulit. Di dalam perjanjian Akta 39 jelas tidak pernah diatur mengenai siapa yang mengantar. Yang ada hanya berapa hari bersama. Ya, jadi jangan lagi diartikan bahwa kita diam tidak mengantar dibilang kita mempersulit. Tidak diatur di dalam akta itu siapa yang harus mengantar. Sepertinya kita harus lebih bijak lagi juga. Saya akan menegur klien saya, Bang Minola juga sebaiknya bisa menegur kliennya apabila komunikasi antar mereka kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu ya, mantan suami ya, mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Bang, gimana kalau yang soal balet itu si RO gendong anaknya terus dipantau sama pacarnya Wenda itu gimana Bang? Saya hanya bilang bahwa terkait anak, mana yang lebih masalah, ya, mana yang menjadi masalah besar, anak-anak kita dibenci orang atau anak-anak kita disayang orang-orang, ya. Kalau yang dipermasalahkan anak kita disayang sama orang, logikanya di mana? Ya, harusnya kalau kita memang punya anak, kita tahu anak dari sayang orang kita seneng dong. Ya, jadi sebenarnya nanti akan kami jelaskan soal itu semua di dalam KPAI. Ya, kami juga mengadukan di KPAI beberapa poin hal yang nanti saya nggak bisa sampaikan di sini, tapi nanti biar KPAI yang menjelaskan. Bang, semalam berharap juga KPAI nanti juga bisa Komnas Perlindungan Anak ya. Berarti yang dilindungi adalah anak. Ya, nanti kami juga akan sampaikan pelaporan kami seperti apa, pengaduan kami seperti apa, ya. Tapi kami berharap kami akan lakukan itu semua tertutup supaya apa? Demi kepentingan anak-anak. Mungkin sudah mencoba untuk usaha bareng sama pihak RO masih? Sudah, saya komunikasi dengan Bang Minola, nanti doainlah dalam waktu dekat, saya komunikasi masih baik, ya. Itu aja kawan-kawan saya. Bang, semalam atas dasar keinginan Sarwenda bang, buat nemuin anak-anak bang ke Ruben bang. Ya, ada. Bang, semalam atas dasar keinginan Sarwenda menemuin anak-anak ke Ruben gitu di bandara atau seperti apa sih? Itu kan kalau nggak salah pas kebetulan aja waktunya, ya. Tapi di situ sebenarnya harusnya anak-anak pulang lebih dulu, tapi ditunggu. Keinginan siapa ibunya lah, ibunya juga mau lah ketemuin anaknya dengan bapaknya. Siapa yang bilang enggak? Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang menurut saya ada miskom aja, ya. Ini namanya demi anak siapa sih ya? Hak anak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya itu hak mutlak lah, ya. Jadi dan juga nggak ada orang lain yang bisa menggantikan peran ayah ataupun peran ibu kandung, ya. Jadi udahlah, ya, ini anak-anak ini sudah cukup dewasa. Kami sangat menghindari pemberitaan terlalu banyak di media. Ya, monggo kalau dari pihak Bang Minola silakan, saya akan tetap hanya akan bicara pada di saat-saat yang tepat seperti ini di Komnas Anak atau di KPAI ya. Tapi sebetulnya saya mohon maaf rekan-rekan, bukan kami sombong, tapi kami sangat menjaga supaya berita ini tidak makin mengganggu nanti, bisa jadi mengganggu anak-anak ya. Itu aja sebagai anak. Wenda sendiri seperti apa dengan adanya? Tanya dengan Sarwenda aja ya. Ya. Tapi yang pasti Sarwenda baik-baik saja. Sarwenda menurut saya harta yang paling berharga buat Sarwenda hanya satu, ya, anak-anak. Ya, jadi kalau pada teman-teman media pada bertanya tadi kerugian itu nggak ada artinya lah ya. Yang penting buat dia adalah semua anak, ya. Anaknya masih sayang dengan dia, masih bisa melihat
dia tersenyum, itu menjadi kebahagiaan buat Sarwendah dan buat anak-anaknya. Biasanya yang gue. Selamat siang. Siang, Bang, dikit Bang, coba. Sedikit, Ci. Sebentar, Ci. Di sini aja, Ci. Hari ini mungkin agendanya. Sebentar, Ci. Agendanya. Ci, sebentar, Ci. Nanti kita sampaikan. Ci, mungkin dikit aja agenda kedatangan ke Komnas HAM mungkin apa? Perempuan. Kita apa sih, Bun? Mungkin Ci, dikit, Ci. Ada pengaduan apa mungkin, Ci? boleh, Ci, sebentar, Ci. Sorry. Apa, Ci? Keperluannya apa, Ci? Boleh, Ci. Bang, biar kita berhenti, Bang. Boleh, Bang, dikit aja Bang, semenit gitu Bang. Tunggu Wenda ya. Ya, nanti saya jelaskan, saya sampaikan. Oke, dari Kawendanya mungkin dikit Bang. Ayo, meluk mana, ayo. Kawan-kawan yang baik hati, kawan-kawan yang baik hati dan tidak sombong, sorry. Ya. Maaf ya kemarin. Ya. Cici hari ini Ya. Datang ke Komnas Perempuan apa sih? Sambil jalan. Iya. Kemarin nggak mungkin ada. Siapa, Ci? Alasannya, Ci? Ci, dikit, Ci. Ci, dikit, Ci. Ci sedikit, Ci. Kemarin cepat. Kemarin seperti apa, Ci? Ci. Boleh, Ci, sebentar, Ci. Perlindungan dan mungkin Cari solusi konsultasi, juga. cari solusi untuk perkara antara RO dan S sendiri. Seperti apa sih dari pihak RO? Itu sah-sah saja, ya artinya kan ini kan negara yang bebas, ya artinya semua orang kan boleh melaksanakan upaya apapun yang menurut mereka itu adalah upaya yang ingin mereka lakukan. Jadi menurut kami ya sah-sah saja mereka ke Komnas Perempuan, nggak ada hal yang aneh kan di sini kan, hanya saja tinggal tergantung materinya apa. Karena kan kita tahu bahwa Komnas Perempuan itu kan kalau kita bicara undang-undangnya kan memang Komisi Perempuan yang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, khususnya dari sekian banyak itu adalah fokusnya agar perempuan terhindar dari tindakan kekerasan, ya baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, ya. Dan kalau bicara masalah fungsi dari Komisi Perempuan itu ada 10 fungsi, ya. Kalau saya bacakan di sini kan sebenarnya fungsinya hak-hak perempuan, ya bisa secara hak perempuan itu hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan, ya. Kemudian kedua hak atas kesetaraan dan non diskriminasi. Ketiga adalah hak atas pendidikan. Keempat adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5 hak atas kesehatan. 6 hak dalam perkawinan dan keluarga, artinya memilih pasangan secara bebas tanpa paksaan. Hak berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, ya. Kemudian 8 hak atas kepemilikan dan penguasaan harta, artinya boleh memiliki dan mengelola harta sendiri, ya. Kemudian nomor 9 hak atas rasa aman dan kebebasan dari kekerasan seksual. 10 adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Inilah hak 10 hak perempuan yang diatur oleh undang-undang. Nah, sementara kalau kita bicara masalah fungsi daripada Komnas Perempuan, pertama adalah fungsinya penyebarluasan pemahaman untuk tidak menyangkut tindakan kekerasan kepada perempuan, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan pencarian fakta. Ya, ini tetap aja terkait dengan masalah tindakan kekerasan kepada perempuan. Keempat adalah pemberian rekomendasi kebijakan, ya, jadi kaitannya juga perlindungan dari kekerasan. Kelima adalah pengembangan kerjasama. Jadi ini fungsinya tadi adalah hak perempuan. Nah, jadi saya nggak mengerti hak mana yang mereka bahas di Komisi Perempuan. Kalau memang misalnya bicara mengenai masalahnya hak mantan gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan kalau hak mantan itu kan saya nggak tahu juga tuh mantan istri apakah masih ada haknya. Ya sebenarnya ya mungkin ada hak-hak juga, mungkin hak untuk bertemu dengan anak kalau anaknya nggak ada sama dengan dia, kan begitu ya. Tapi kan inilah yang kita perlu klarifikasi dan perlu kita perjelas, kan begitu. Kalau karena anak-anak itu perempuan, wah dia juga perempuan, ya boleh-boleh saja. Oh tidak diberikan nafkah, ya belum diberikan nafkah. Beda loh, tidak diberikan nafkah, belum memberikan nafkah, dan menunda memberikan nafkah. Karena hukum itu bicara sebab dan akibat. Ya, kalau kita mundur ke belakang sejak terjadinya perceraian tahun 2024 sampai 6 bulan terakhir, apakah Ruben tidak memberikan nafkah? Berikan.
Apakah nafkah yang diberikan itu cukup? Lebih dari cukup. Ya, dengan perincian yang sampai hari ini ketika diminta juga nggak diberikan. Ya, kartu kredit juga begitu, bagi 2 tapi nggak diberikan perinciannya. Nah, itu adalah sebab yang menimbulkan akibat. Apakah Ruben mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anak-anak? Tidak. Jadi karena hukum itu adalah sebab dan akibat, selalu ada konsekuensi. Dari perbuatan seperti itu, akhirnya Ruben berpikir, saya ini punya anak apa enggak sih sebenarnya? Kewajibannya ada, haknya enggak ada.